Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, rahmat, dan hidayahnya dan pertolongannya sehingga program pengabdian pada masyarakat kami dapat terlaksana dengan sempurna dan dengan lancar. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pula untuk panitia Abdimas UMY tahun 2020 atas terselenggaranya acara ini dan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan program kami di acara yang mulia ini. Bapak Ibu permisa yang kami hormati, perkenankan kami menyajikan hasil program pengabdian kepada masyarakat kami dengan judul Penguatan Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk UMKM Batik dan Handicraft. Adapun tim dari pengabdian ini diketuai oleh Bapak Bambang Jatmiko dengan anggota Bapak Surya Pratolo, Bapak Misbahul Anwar, saya sendiri Khalifah Fil Ardi, dan Saudari Alfi Mutia Anjani. Kami berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, Bapak Ibu permisa yang kami hormati dan panitia Abdimas, program ini dilatar belakangi oleh peran dari UMKM di suatu negara khususnya Indonesia bagi peningkatan perekonomian pada suatu negara tersebut. Nah, peran dari UMKM sendiri yaitu peningkatan ekonomi dan sosial di suatu negara terbukti dari bertahun-tahun bahwa UMKM ini memang penunjang perekonomian suatu negara. Karena memang kegiatan produksi atau jasa pada UMKM itu masih melibatkan tenaga manusia dan didominasi oleh tenaga manusia, sehingga di sini penyerapan tenaga kerja sangatlah tinggi di sektor UMKM. Dan dengan sektor tenaga kerja yang tinggi ini tentu saja dapat meningkatkan perekonomian bagi tenaga kerja tersebut dan juga perekonomian di sekitarnya. Nah, sayangnya Bapak Ibu permisa yang kami hormati, dalam menjalankan kegiatan operasional UMKM ternyata menghadapi kendala-kendala, terutama kegiatan produksi yang mereka lakukan ternyata menghasilkan limbah, yang mana limbah tersebut dapat mengancam atau mengganggu ekosistem di lingkungan dan juga keberlangsungan bagi UMKM itu sendiri. UMKM Batik Skarniti dan Onggongograf ini berlokasi di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. UMKM Batik Skarniti menghasilkan produk-produk batik, sedangkan Onggongograf menghasilkan kerajinan serat tumbuhan yang diolah menjadi tas dan sebagainya. Kegiatan produksi yaitu khususnya pada kegiatan pewarnaan menghasilkan limbah cair yang berpotensi membahayakan lingkungan. Pewarnaan yang menggunakan zat kimia itu menghasilkan limbah cair yang dapat mengotori atau membahayakan seperti tanah dan sungai. Sayangnya kondisi tersebut bahwa UMKM masih pada saat itu memiliki instalasi pengolahan air limbah atau yang nantinya kami singkat dengan IPAL, kami juluki dengan IPAL, yang masih sangat sederhana. Nah, kesederhanaan ini terbukti dari pembuatan IPAL yang masih kurang terstandar dan hanya memiliki satu bak saja, dan itu tidak cukup untuk mengolah air limbah menjadi lebih air yang ramah lingkungan. Nah, berikut Bapak Ibu untuk gambarnya, ini foto dari prasurvei kami sebelum melakukan pengabdian pada UMKM tersebut, bahwa pengendapan dari limbah itu masih menggunakan bak saja, bak yang hanya diendapkan dan dengan treatment tertentu. Dan bisa Bapak Ibu lihat bahwa di sini di samping usaha itu ada sungai juga, yang mana sungai ini mengarah ke sawah-sawah karena memang lingkungan di Kecamatan Nanggulan itu merupakan salah satu area persawahan yang sangat luas dan merupakan area persawahan yang mendukung menunjang beras di kabupaten tersebut. Sehingga memang memperhatikan lingkungan untuk UMKM se-Kecamatan Nanggulan. Semua UMKM se-Kecamatan Nanggulan itu mereka memang harus memperhatikan lingkungan, karena
benar-benar bisa membahayakan lingkungan persawahan pada area tersebut. Nah, kami sampaikan juga Bapak Ibu kepada mitra pengabdian UMKM tersebut bahwa saat kami tanya kenapa tidak membangun IPAL yang memiliki fungsi lebih baik, itu karena memang mereka tidak memiliki modal untuk berdagang saja, modal untuk membeli bahan baku saja mereka pas-pasan, masih kurang, apalagi mereka modal untuk membuat IPAL kan di luar kegiatan produksi mereka juga. Jadi memang ini menjadi skakmat sendiri bagi UMKM bahwa mereka memang sadar bahwa kegiatan mereka menghasilkan limbah, namun mereka kesulitan untuk membuat IPAL. Dan mereka sebenarnya memiliki ide untuk membuat IPAL, namun ide tersebut tidak bisa terlaksana juga karena keterbatasan modal juga. Nah, atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tersebut Bapak Ibu, sehingga program kami di sini yaitu mengajukan program yaitu untuk membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL pada UMKM Batik Sekarniti dan Onggok-Ongkraf. Nah, untuk pembangunan dari IPAL sendiri kami menggunakan metode kimia dan metode anaerob. Apa itu metode kimia dan metode anaerob? Jadi air limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi tadi perlu untuk dinetralisir zat kimianya, karena zat kimia tersebut sebenarnya yang berbahaya bagi lingkungan dan tidak bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pelaksanaan dari kegiatan pengabdian ini tidak lepas dari kerjasama tim yang solid dan juga inclusiveness antara tim pengabdi dan juga mitra pengabdian. Tanpa kedua tersebut maka memang pengabdian ini tidak terlaksana dengan baik, karena jadi tahapan dari program kami yaitu adalah yang pertama untuk melakukan koordinasi. Dengan koordinasi ini diharapkan menghasilkan skema dari IPAL yang akan dibangun nanti. Nah, ternyata memang keaktifan atau inclusiveness dari mitra pengabdian itu sangatlah tinggi Bapak Ibu, sehingga dengan cepat kami bisa menentukan skema dari IPAL yang akan dibangun itu seperti apa. Nah, kemudian untuk pembangunan dari IPAL sendiri Bapak Ibu memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan lamanya, karena memang di sini kami melaksanakan pembangunan dengan kehati-hatian. Nah, ini untuk foto-foto pembangunannya. Setelah pembangunan selesai, kami juga melakukan uji coba terhadap IPAL yang sudah jadi tadi. Nah, dari hasil uji coba tersebut, alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata IPAL berfungsi dengan baik. Nah, ini adalah contoh air yang sudah jernih, dan ini contoh air yang tadi kotor disaring jadi air yang jernih dan aman untuk digunakan. Nah, kami pun selain menguji coba dari IPAL, kami juga menguji coba air hasil olahan IPAL tadi Bapak Ibu. Di sini kami menguji untuk memanfaatkan air hasil dari IPAL untuk budidaya ikan. Nah, ternyata ikan yang kami pelihara atau ikan lele yang kami gunakan itu dapat hidup di air hasil pengolahan IPAL. Nah, sehingga untuk kesimpulan dari pengabdian pada masyarakat ini memang bahwa permasalahan dari limbah hasil produksi UMKM itu merupakan sebuah permasalahan skakmat, karena UMKM itu rata-rata memiliki modal yang pas-pasan, sehingga mereka untuk produksi saja modal masih pas-pasan, apalagi modal untuk membangun IPAL yang membutuhkan dana sangatlah banyak sekali Bapak Ibu. Dan yang kedua, bahwa dengan adanya IPAL ini, maka air limbah yang tadinya bisa meracuni ekosistem sekitar sekarang menjadi air yang ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi lebih seperti budidaya ikan lele dan juga budidaya hidroponik. Dan air tersebut sekarang menjadi aman untuk dibuang di sungai. Nah, tak lupa kami juga di sini sebagai penutup kami aturkan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada DRPM Kemristek Dikti atas dukungannya, maka program ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kami juga aturkan ucapan terima kasih pada tim mitra pengabdian kami yaitu Batik Sekarniti dan Onggok-Ongkraf atas kerjasama dan inclusiveness-nya, sehingga program ini juga terlaksana dengan baik. Nah, sekian presentasi dari kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.